menurut beberapa pengamat Timur Tengah hari ini yang mencekam dunia Timur Tengah adalah Iran, gitu. Karena dia membuat aneksasi di mana-mana, melebarkan kekuatan revolusinya di mana-mana gitu loh, Bib. Ini jadi catatan penting juga bagi pemerintah Indonesia loh. Saya yakin orang BIN itu pasti udah ngedetek. Ya, ini orang Syiah bahaya gak nih di Indonesia gitu. Masa kan? sejauh itu ya? Sejauh itu, pasti sejauh itu. Aku tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini agama akal reborn. Tapi kita bikin akun ini, Bib. Akun baru. Woi, apa tuh? Namanya RDM Daily gitu. Ahsan. Keren lah ya. Itu sebetulnya singkatan nama saya aja, inisial. Rikal. Tapi isinya revolusi, demokrasi, dan modernisasi. Cocok lah. Ngeri. Bib, Reza Al-Habsyi. Ini lagi banyak orang bicara tentang konflik di Iran, Bib. Soal pemaksaan menggunakan jilbab itu. Sebetulnya kan kalau kita bicara soal jilbab, tren revolusi Iran itu masuk ke Indonesia itu udah lama. Sejak era reformasi, bahkan sebelum reformasi, Iran revolusi tahun 79. Nah, itu membawa satu satu pemikiran revolusi dan akhirnya banyak diadopsi oleh orang-orang Indonesia. Bahkan Amin Rais waktu itu kan sempat terkagum-kagum juga dengan revolusi Iran. Dan juga gerakan jilbab itu di Indonesia sejak dibuka keran reformasi itu banyak dipengaruhi oleh model gaya jilbab dari Iran gitu. Nah, ini ada penelitian khusus tentang jilbab. Nah, kemarin baru-baru ini Iran itu dikeoskan dengan satu gerakan. Ya, saya yakin itu orang-orang Syiah juga sebetulnya. Orang-orang Syiah yang anti terhadap revolusi Islam Iran. Atau mungkin orang-orang Syiah yang memang dia reformis atau dibiayain oleh orang-orang luar gitu untuk mendemo pemerintah Republik Islam Iran. Tapi terlepas dari itu, saya memang agak kecewa dengan Iran ketika dia memang memaksakan jilbab dan melakukan sebuah tindak kekerasan terhadap rakyatnya gitu. Nah, ini pandangan Habib gimana, Bib? Ya. Yang pertama begini, kita harus lihat bahwa peraturan jilbab di Iran itu tidak bisa dilihat semata-mata diambil dalam konteks keagamaan. Itu satu. Karena itu sudah diatur di undang-undang, maka itu sudah menjadi peraturan negara dan konstitusional. Maka narasi-narasi yang mengatakan bahwa di Iran itu ada pemaksaan jilbab dan itu katanya melanggar kebebasan, maka itu tidak tepat dikatakan pemaksaan jilbab. Atau tidak tepatlah dikatakan itu diskriminasi terhadap perempuan. Ini tuh bagi saya ya, karena itu sudah menjadi hukum negara. Nah, hukum itu kan sifatnya mengikat dan memaksa. Nah, setiap negara kan artinya kan bebas kan untuk menentukan undang-undang ideologi mereka dan asas-asas mereka, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Maka hijab ini ya legal, pemaksaan hijab ini ya legal gitu, kalaupun harus disebut itu pemaksaan, karena ini sudah konstitusional. Tapi saya tidak mau menyoroti itu sih. Ya mungkin kasus yang baru-baru kemarin ini ialah pembunuhan terhadap atau kematian ya. Mahsa Amini. Iya, Mahsa Amini ya. Mungkin orang Iran tuh nyebutnya agak-agak sulit sih. Mahsa Amini. Ya, nah itu yang perlu disorot. Kalau saya tidak ingin menyentuh kepada ideologi negara, Islamisme atau wilayah fakih dan lain, itu hak negara Iran untuk menentukan ideologi mereka, untuk menentukan sistem dan konsep negara mereka. Kita tidak berhak untuk mengintervensi. Sebagaimana kita juga tidak berhak dong untuk diintervensi. Kita Pancasila, demokrasi, presidensial dan lain-lain kan. Itu hak negara kita. Tapi kasus ini, kematian yang kemarin yang menurut saya ini perlu dibongkar, perlu diadakan investigasi lanjutan. Dan
perlu melibatkan semua pihak gitu. Tidak hanya yang dilakukan oleh pemerintah Iran, tetapi dilakukan oleh semua pihak agar tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya konspiratif, narasi-narasi yang seperti itulah ya. Bagi saya kalau memang pemerintah Iran atau aparat Iran itu terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap wanita tersebut, ya bagi saya harus dituntut. Rakyat Iran harus melawan, ya kan? Harus melawan. Harus melawan terhadap kekerasan yang terjadi, gitu. Abuse of power lah ya. Iya, harus dilawan. Tapi, nah maka dari itu pemerintah Iran juga harus terbuka gitu terhadap tuh kritikan. Jangan lalu setiap kritikan, setiap ada orang yang demo dianggap Zionisme. Dianggap Amerika ini kan tidak juga. Bisa jadi masyarakat Iran yang turun kemarin memang hanya tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya partikular, ya kan kita tidak tahu kan. Bisa jadi itu gitu. Jadi jangan terburu-buru di stigma bahwa itu orderan Zionis, Amerika dan lain-lain gitu. Sebagaimana kita lah di Indonesia kan. Ini kalau ada yang demo ya bukan berarti ini kan, kalau sekarang kan kalau mahasiswa demo kan dianggapnya wah ini nih digerakin, dibayar, makanya kasihan mahasiswa sekarang. Atau kalau ada yang mengkritik pemerintah, kebijakan untuk pemerintah dianggap anti Pancasilais, kan nggak juga. Maka dari itu. Dan satu lagi bagi saya, kalau memang gerakan tersebut yang demo kemarin ingin melakukan tindakan makar, ya bagi saya sikap pemerintah Iran yang represif itu ya bisa dimaklumi kalau sebagaimana kita. Kalau ada gerakan atau kelompok yang memang ingin menyerang atau ingin mengganggu Pancasila, ya kan, NKRI, harga mati yang sudah kita sepakati ini, ya, maka kita lawan. Dan kita mewajarkan kok kalau aparat negara itu melakukan represi kan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, ini menyangkut sistem negara. Oke, kira-kira itu. Tadi Anda bicara soal wilayatul faqih, juga bicara tentang sistem negara Islam di Iran. Ada yang menarik, Beb. Mungkin Anda salah satu orang yang Syiah juga setuju dengan wilayatul faqih ya. Bisa jadi undang-undang tentang jilbab itu karena efek dari sistem negara tersebut. Ya, ini pertama Republik Islam Iran, dan kedua ada wilayatul faqih yang menaungi seluruh sistem itu gitu loh. Jadi ada dewan syariahnya gitu loh. Dan itu sangat mempengaruhi terhadap undang-undang karena semuanya harus sesuai ACC dari wilayatul faqih kan. Intinya begitulah. Nah, menurut saya sih memang ketika satu agama dipaksakan dalam satu hukum tatanan negara itu agak sulit juga ya. Mungkin saya salah satu orang yang tidak sepakat dengan wilayatul faqih gitu. Saya masih berpegang pada satu pemahaman bahwa baik wilayatul faqih atau khilafah itu semua adalah Islamisme atau Islam politik gitu. Jadi bukan inti ajaran Islam gitu loh. Nah, seperti memaksakan jilbab kepada rakyat Iran, itu menurut saya juga itu bagian dari Islamisme. Ya meskipun itu terserah Iran gitu kan. Mau dia ngambil kesepakatan bahwa itu kan apa namanya darul ahdi wasyahadah lah istilahnya, atau darul ahdi darul ahdi wasaqofa atau darul ahdi apa gitu kan. Wilayah kesepakatan itu, kesepakatan rakyat Iran ketika revolusi 79 bahwa ya sistem negara ini negara Islam gitu. Nah, tapi ya, saya memang bukan hanya satu orang yang tidak sepakat dengan wilayatul faqih. Bahkan ulama-ulama di Irak, ulama-ulama Syiah ya di Irak juga banyak yang tidak setuju dengan wilayatul faqih. Begitu juga beberapa ulama-ulama Syiah lainnya gitu. Gimana Bib pandangannya Bib? Iya. Ya kita harus melihat ini secara proporsional ya. Ya tentu kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita melihat dalam perspektif kita sebagai warga negara Indonesia, ya maka tentu kita tidak cocok dengan konsep wilayatul faqih yang ada di Iran sana. Ya mereka tuh menamakannya Republik Islam Iran. Semacam ada sinkronisasi lah antara demokrasi dan Islam. Tetapi kan lagi-lagi kan kalau kita lihat kan wilayatul faqih ini kan bukan tiba-tiba ada gitu. Ini kan
produk ijtihad gitu. Dan ini juga sudah melalui proses panjang dan melibatkan hampir seluruh 98% rakyat Iran. Ya saya kebetulan tesis saya itu membahas soal itu, dan di data saya menyebutkan bahwa 98% lebih rakyat Iran setuju dengan konsep Republik Islam Iran itu. Ya artinya kan ini sudah menjadi kesepakatan. Sebuah hukum, sebuah sistem itu kan terjadi kalau kita benar-benar mau demokratis kan itu ketika melibatkan seluruh masyarakat kan. Artinya Wilayatul Faqih ini kan sudah mendapatkan akseptabilitas dari masyarakat. Ya jadi kita setuju tidak setuju ya itu sudah ada di dalam konsep Iran gitu. Berbeda mungkin dengan kita yang lebih itu memilih mungkin semi sekuler lah. Kita pun juga ya unsur agamanya juga ada, sekulernya juga. Ya kita tuh lebih multi lah dibanding. Kalau kita itu sebetulnya negara kita mabaina wa baina. Antara ini dan antara itu gitu. Antara ini dan antara itu. Sekuler enggak, agamis enggak gitu. Iya. Nah, kan lagi-lagi saya bilang bahwa di setiap negara itu kan punya aturan kalau, ya kan. Kalau kita di sebagian negara Eropa itu ada aturan yang bahkan seperti ini, kita tidak boleh memakai simbol agama itu di ruang publik, khususnya di ruang-ruang tuh kerja. Iya. Jangankan kerudung, kita pakai salib pun kalau kita tuh Kristen itu tidak boleh. Pakai simbol Buddha pun tidak boleh. Ya, kan? Kayak di Macron tuh. Iya. Di Prancis itu tidak boleh. Di Iran pun juga demikian. Harus pakai kerudung. Nah di Indonesia ini yang agak-agak bebas. Cuma mungkin yang disayangkan itu kekerasan terhadap aksi massa ini. Nah itu sebenarnya fokus kita ke situ lah. Jadi kita tidak masuk ke ranah sistem, ke ranah konsep negara Iran yang memaksakan. Bagi saya kalau itu memang sudah diatur di undang-undang itu sudah final lah bagi sudah mereka final, kan? gitu. Dan itu urusan mereka gitu. Tetapi kalau memang itu terbukti, ini kan kita perang narasi yang ada di hadapan kita saat ini kan. Kalau kita baca media yang pro Iran ya pasti hasilnya begitu. Ataupun yang media-media yang kontra terhadap Iran juga demikian gitu. Korban yang saat ini sekitar 70-an katanya ya simpang siur lah seperti itu. Kalau memang itu terjadi, ya bagi saya Iran harus menyelesaikan ini gitu. Ini PR yang harus diselesaikan gitu. Dan bagi saya Iran harus melakukan pembenahan lah. Pembenahan, melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap kebijakan-kebijakan yang partikular, kalau terus melakukan tindakan-tindakan memberikan punishment terhadap aparat-aparat yang memang terbukti melakukan tindakan kekerasan gitu. Mungkin ada cara yang lebih dialogis, yang lebih humanis terhadap masyarakat Iran. Oh iya, Presiden Iran hari ini kan Presiden Raisi itu kan. Dia mantan Mahkamah Agungnya Iran kalau nggak salah. Dalam satu catatan media Barat, BBC atau CNN, dia pernah terlibat dalam kejahatan HAM. Nah makanya kemarin kasus soal pendemo anti hijab di Iran itu dikait-kaitkan keterlibatan Presiden Raisi itu dengan kejahatan HAM yang pernah dilakukan semasa dia menjadi hakim agung gitu. Ya. Ya tapi kan lagi-lagi kan itu kan masih masih simpang siur ya. Oh ya walaupun mungkin Barat punya datanya sendiri, itu kan mungkin ada hal-hal kompleks yang perlu kita lihat. Harus ada beberapa variabel untuk melihat tuh kasus yang terjadi. Kita lihat kan Iran kan pasca revolusi itu kan memang belum stabil. Ya tentu ada kebijakan-kebijakan yang mungkin non populer harus dilakukan demi menjaga stabilitas negara. Ya kan. Wallahu alam apakah itu benar terjadi ataupun tidak. Cuman yang pasti Iran sebagai negara yang kita tahu resisten itu memang harus siap menerima resiko-resiko terjangan media-media dan memang negara ini dipantau. Ya harus siap lah dan harus melakukan pembenahan itu tadi kalau menurut saya sih. Tapi ini impactnya Bib, impactnya untuk masyarakat kita di Indonesia, terutama khusus masyarakat Syiah ya. Banyak sekali dari kalangan Syiah ini yang pada akhirnya membela Iran. Ya wajar lah, menurut gue wajar sih. Iya. Tapi pada akhirnya ini akan menjadi catatan presiden buruk mungkin ya bagi pemerintah Indonesia, terutama di sini pihak intelijen sudah pasti akan mencium ini. Wah di Iran ada gerakan pemaksaan jilbab nih. Nah, bisa jadi orang-orang Syiah di Indonesia nih
bergerak juga gitu loh. Jadi nantinya akan kelihatan Syiah di Indonesia ini sebagai gerakan transnasional gitu loh. Iya, iya. Apa bedanya dengan HTI gitu, dengan FPI dan lain-lain gitu. Sama-sama mengadopsi ideologi dari luar gitu. Katakanlah misalkan HTI khilafah, orang Syiah wilayatul faqih gitu kan. Ini orang Syiah kalau udah banyak di Indonesia pasti dia akan berwilayatul faqih ke Iran gitu. Bikin satu sistem negara gitu. Melakukan revolusi. Iya, melakukan revolusi. Seperti kejadian di Libanon misalkan ada garda revolusi yang dipimpin oleh siapa namanya Hizbullah itu. Syed Hasan Nasrallah misalkan. Atau di beberapa negara lain gitu yang termasuk wilayah kekuasaan Iran, karena menurut beberapa pengamat Timur Tengah hari ini yang mencekam dunia Timur Tengah adalah Iran gitu. Karena dia membuat aneksasi di mana-mana. Melebarkan kekuatan revolusinya di mana-mana gitu loh, Bib. Ini jadi catatan penting juga bagi pemerintah Indonesia loh. Saya yakin orang BIN itu pasti udah ngedetek. Ini orang Syiah bahaya gak nih di Indonesia gitu. Masa kan? sejauh itu ya? Sejauh itu, pasti sejauh itu. Aku tahu lah. Orang BIN itu pasti bergerak seperti itu. Gimana Bib itu? Ya kalau saya rasa, kalau saya sih tidak berpikir sejauh itu ya. Ya mungkin beberapa teman-teman Syiah yang masih baru, yang masih heroik lah. Ya mungkin mengagumi Iran sebagai sesuatu negara yang ideal. Tapi saya rasa kekaguman itu juga mesti dilihat sebagai ya kekaguman, ya mungkin rasa empati ya, ada keterkaitan gitu. Tapi kalau menurut saya tidak ada bedanya tuh ketika orang Syiah itu juga pro terhadap Palestina, ya kan, pro terhadap gerakan itu perlawanan. Bahkan orang-orang Syiah juga kita lihat pro terhadap Venezuela kok, yang artinya yang memang sikap resisten Syiah Indonesia terhadap Amerika lah, intinya seperti itu. Jadi saya rasa kita juga harus melihat persoalan ini secara cermat gitu. Ya mungkin itu masukan juga terhadap teman-teman Syiah yang seperti antum bilang. Tapi saya rasa terlalu dini kalau kita menyimpulkan seperti itu gitu. Terlalu dini kalau kita mengatakan Syiah Indonesia itu akan melakukan bla 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 yang seperti antum sebutkan, dan itu tidak terbukti. Ya buktinya kalau di Libanon sendiri mungkin Hizbullah punya potensi untuk melakukan revolusi dan menguasai Libanon. Tetapi kan tidak dilakukan, dan setiap orang Syiah kan pasti itu mempunyai kecenderungan berbeda-beda. Makanya yang anti revolusi pun kan Syiah, ya kan? Yang pro revolusi pun kan Syiah. Artinya Syiah itu tidak bisa dikooptasi itu dengan pemikiran tertentu gitu. Artinya Syiah ini beragam gitu. Jadi menurut saya seperti itulah dinamika yang terjadi. Nah, terkait pelanggaran HAM, kalaupun ada terjadi pelanggaran HAM di Iran, bagi saya juga tidak lalu sistemnya yang kita hajar kan. Karena pelanggaran HAM itu di mana-mana terjadi. Bahkan di negara yang kita anggap paling demokrasinya paling oke, Amerika, pun terjadi rasisme, bahkan beberapa tahun lalu terjadi kekerasan terhadap masyarakat Asia dan lain-lain. Jadi maksud saya, kan kita lihat di YouTube ya, belakangan tuh ada semacam saling kontra narasi kan. Terbagi menjadi dua, yang satu rombongannya Armando ya. Ade Armando. Sama Guntur Romli itu yang anti Iran. Yang satu lagi yang pro Iran. Nah, maksud saya ya kita di sini kita dudukan persoalan gitu. Ya kita bukan pada posisi mendukung atau kontra terhadap Iran. Cuman kita mendudukan permasalahan ini secara proporsional. Objektif lah. Objektif. Yang mudah-mudahan teman-teman juga melihat bahwa persoalan ini tidak ada kaitannya itu dengan persoalan agama. Ini hanya persoalan politik dan hukum kebijakan gitu. Dan bagi saya Iran itu harus tetap, kalau bagi saya sebagai negara yang resisten gitu. Bagi saya Iran sebagai entitas negara itu harus tetap dengan konsep yang seperti ini gitu. Unik gitu. Kita mau mengharapkan Iran jadi sekuler kayak Turki, kan nggak bisa. Itu kan. Ya nggak bagus lah ya kan. Atau kerajaan lagi kayak zaman Shah Reza. Nah, setidaknya Iran itu memperkaya diskursus pemikiran itu politik lah, ya kan, di dalam wacana keilmiahan itu, bahwa tuh ada konsep baru yang berbeda sekarang. Hanya saja Iran harus melakukan pembenahan, harus melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah tidak relevan di dalam konteks sekarang. Itu saja paling untuk koreksi dari saya. Nah, ini lebih inilah. Artinya Iran sudah final dengan sistemnya hari ini, dengan undang-undang yang ada hari ini. Mungkin
perlu ada beberapa koreksi dalam proses penegakan hukumnya mungkin ya Beb ya. Benar, benar. Jadi lebih manusiawi, lebih apa? Ya lebih humanis. Iya, lebih persuasif gitu kan. Persuasif. Lebih humanis lah intinya begitu. Nah, jadi saya masih teringat salah satu ungkapan Ustadz Jalal karena kebetulan skripsi saya dengan tesis antum itu gak beda jauh. Oh gitu. ya? Iya. Kalau antum kan bicara soal nasionalisme ABI. Iya. Kalau saya kan bicara tentang apakah wilayatul faqih itu berbenturan dengan nasionalisme. Nah, saya pernah bertanya pada almarhum Ustadz Jalal, Ustadz, apa betul kata saya kan wilayatul faqih itu adalah Islamisme? Ya, dia menganggap bahwa wilayatul faqih itu adalah Islamisme. Karena Sayyidina Ali itu bukan mewariskan wilayatul ammah gitu loh. Jadi yang diwariskan Sayyidina Ali itu bukan wilayatul ammah, bukan wilayah politik. Yang diwariskan Rasulullah ya, yang Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu dan Ali mewariskan kepada keluarganya itu bukan wilayatul ammah katanya, bukan wilayah politik. Benar. Tapi wilayatul diniyah katanya. Adalah wilayah-wilayah keagamaan saja gitu loh, Bib. Benar. Jadi kata Ustadz Jalal ya kalau wilayatul faqih itu ya itu ijtihad Khomeini. Itu ijtihad bukan ajaran yang langsung diajarkan oleh Nabi katanya. Ya itu Islamisme kata Ustadz Jalal. Jadi Sayyidina Ali itu ya hanya sebatas wilayatul diniyah aja. Dia mewariskan sistem keagamaan. Bagaimana di salah satu ungkapan Sayyidina Ali itu kan saluni qabla an taqfuduni gitu kan. Bertanyalah kepadaku sebelum aku meninggal gitu kan. Nasihat-nasihat agama dan lain-lain. Keilmuan itu kan Imam Ali jagonya gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga Imam Ali juga ahli politik gitu. Cuma memang dalam beberapa momentum Imam Ali ya menyadari bahwa itu takdirnya gitu. Ya misalkan ketika sholat dibunuh oleh siapa namanya Abdurrahman bin Munjam dan lain sebagainya. Saya kira itu Bib. Iya benar. Jadi ada apa pesan terakhir? Ya, yang seperti tadi saya sebutkan ya bahwa ya wilayatul faqih ini kan produk istihad ya. Bahkan jangankan Sunni, orang sebagian masyarakat Syiah pun tidak setuju ya dengan konsep wilayatul faqih. Jadi tidak bisa lalu di stigma, dikooptasi itu dengan kelompok tertentu lah artinya seperti itu. Karena ini tuh masih debatable. Dan saya berharap juga masyarakat Indonesia tuh jangan terlalu terpancing lah, jangan terlalu provokasi, jangan terlalu euforia membicarakan kasus-kasus yang menurut saya ini kan ya masih datanya pun masih simpang siur. Iya, apalagi negara yang nun jauh di sana gitu. Jauh di sana gitu. Jangan terlalu militan-militan amat di dalam mengcounter maupun di dalam nyerang gitu. Yang satu jangan militan kepada gerakan anti hijabnya, yang satu juga gak usah militan-militan banget sama sistem Irannya gitu, sama apa tindakan Irannya gitu. Tindakan Iran kita proporsional. Kalau Iran salah ya memang harus kita tegur ibaratnya. Harus kita ya melakukan perbaikan lah kita. Cuman kalau Iran itu memang itu benar ya sudah apresiasi intinya kan. Seperti itu ya. Saya mengharapkan buat kita semua yang Syiah Indonesia pun juga harus tenang ya kan? Santai aja. Ini dinamika politik kan biasa seperti itu sebagaimana di Indonesia. Dan saya beruntung lah jadi masyarakat Indonesia kan. Anda mau pakai sarung silakan, pakai celana silakan, kerudung silakan, kerudung silakan, asal jangan di tengah jalan pakai tank top sama itulah ya kan. Alhamdulillah kita berkata dengan Pancasila kita. Terima kasih Habib Reza Al-Habsyi telah menemani saya. Saya kira itu. Jadi Iran selamanya akan tetap wilayatul faqih dan akan menjadi negara yang cukup kuat di Timur Tengah ya. Bahkan melakukan gerakan-gerakan yang sangat progresif. Saya kira Islam progresif hari ini Islam ya di Iran gitu. Kalau kita melihat Sunni jauh tertinggal mungkin ya. Ya meskipun saya Sunni gitu kan. Banyak orang mengira saya Syiah gitu loh. Padahal saya Sunni karena dekat sama antum aja jadi Syiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.